Ketika kabur menghalangi, diri ini bersimpuh memohon rahmat Sang Ilahi. Lain, ketika bintang surya memancar, diri ini berdoa meminta kemudahan akan hari yang sukar. Lagi, ketika sang rembulan dengan angkuh berdiri, diri ini berserah diri untuk bersyukur kepada Sang Ilahi atas segala yang telah diberi. Perkenankanlah kami akan menampilkan sebuah drama Islami yang berjudul Para Syuhada. Inilah kami, Gen Pati, yang beranggotakan Faruzia, Sureja, dan Eti Wahyuni sebagai tim kreatif. Suratna Ero, Anissa Alri, dan Permata memilih Astuti sebagai keluarga. Sarsatri sebagai mata-mata. Aksa Awal, Enggar, Rias Ardi, dan Ika Hayatul Nisa sebagai masyarakat. Muhammad Auli Dua sebagai Abu Huzaifah. Jasmine Junior berperan sebagai Abu Jahal. Dan Munir, Solehatul, dan Lilis Sultan sebagai prajurit. Muhammad Sumarsono sebagai Amar bin Yasir. Dan Dadur Aziza berperan sebagai Sumaya. Dan Anggara Firdaus sebagai Yasin bin Abu. Gen Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abiswi KSAG MSI selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Madin dan Bapak Kadinnya. Yang kami hormati Ibu Sri Rasyidah selaku Ketua LKS Madinnya, serta Dewan Juri yang akan dan bijaksana, serta pengurus serta jajarannya, dan teman-teman yang insya Allah bermanfaat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini perkenankanlah kami di sini akan menampilkan sebuah drama Islami yang berjudul Para Syuhada.
Islam sebagai agama yang diajarkan beliau. Mula-mula Nabi menyiarkan agama Islam secara diam-diam dari pintu ke pintu. Kemudian turun wahyu yang memerintahkan agar beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Saat itu banyak yang menolak ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah tanpa terkecuali Abu Huzaifah, seorang tokoh masyarakat kota Mekah yang paling disenangi. Setiap hari ia selalu mewanti-wanti keluarganya, kerabatnya, bahkan budak-budaknya agar jangan sampai ikut terpengaruh memeluk agama Islam. Ia tidak tahu kalau Yasir bin Amr beserta anak dan istrinya diam-diam telah masuk agama Islam, mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Amr dan sahabatnya Suhaib Ar-Rumi baru saja pulang dari suatu tempat, di mana tempat itu terdapat seorang yang amat mulia, seorang pembawa petunjuk yang meluruskan segala kehilafan. Risalah yang dibawanya adalah penerang dalam kegelapan. Keduanya pergi secara sembunyi-sembunyi karena takut akan siksaan tiran negerinya yang sangat membenci ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Kepulangan Amr ternyata telah dinanti oleh Yasir dan Sumayyah di rumahnya. Amar. Daripada saya kau. Tak lewat, maaf ya mas. Kamu jam semalam. Sorry. Apakah benar kamu bertemu dengan Muhammad? Demi laka dan ubal, ampuni kesalahanku dan ampunilah kesalahan keluargaku. Lihatlah ayah dan bunda, patung yang selama ini kalian sembah hancur hanya tersentuh oleh tanganku. Bukankah Tuhan itu segalanya? Bukankah Tuhan itu tidak memerlukan bantuan hambanya? Bukankah begitu ayah? Benar anakku, tak pantas diberikan bantuan yang tak pantas diberikan. Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu lakukan di sini, wahai anakku? Aku mendengar darinya ucapan yang bukan ucapan manusia ya. Maka aku yakin Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan rahmat dan cahaya itu. Apa yang kamu maksud? Apakah kita akan keluar dari ketidakberdayaan kita? Iya ayah. Insya Allah Islam ayah tidak menerima perendahan martabat dan kesombongan. Demi Allah anakku, kamu betul. Demi Allah, kamu telah membuat kami bahagia anakku. Apa yang dimau Rasulullah dari kita, sehingga kita mengikuti dakwahnya. Ia meminta kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa aku rindu mendengar kalian berdua bersyahadat. Mari aku tuntun. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah. wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah kamu hafal sebagian kalam darinya? Aku hafal apa yang aku bisa ya. Dan aku berharap tetap tinggal agar bisa
Dan aku mengharapkan kalian berdua masuk Islam. Harapanku ini terkabul. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemari, beritahu kami. Aku sungguh rindu untuk mengetahui tentang banyak hal yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Alangkah indahnya, alangkah sejuknya kalam ini. Hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya Allah, ya Tuhanku. Ibunda, Rasulullah telah mengajarkan kita bagaimana cara sholat dan beribadah hanya Allah semata. Aku tahu dari Rasulullah yang agung bagaimana cara bersuci dari kotoran jahiliyah. Amar, mulai sekarang kita akan menjadi orang pertama di Mekah yang menganut agama sebenarnya, yaitu agama Allah dan Muhammad. Hai Ananda, ajari kami bagaimana sholat. Hari ini ayah, aku tidak akan tidur sebelum memberikan hikmat kepada kalian berdua. Insya Allah. Dan perasaanku sungguh senang melakukan ini semua. Alhamdulillah. Dan aku harapkan aku dapat mengislamkan banyak orang melalui tanganku ini. Hai Ananda, Ya. aku akan mengajak orang-orang masuk Islam. Tetapi beritahu aku dulu, berapa jumlah kaum mukminin sekarang? Masih sedikit ayah. Kebenaran itu sulit pada awalnya. Walaupun yang menyerunya adalah Nabi Muhammad SAW. Anakku Amar. Ayah dan ibumu memberkahimu. Sebarkanlah kebenaran untuk menuai kebahagiaan nantinya. Meski kau harus melewati banyak rintangan. Baik, Bunda. Suamiku, ada yang membutuhkan Amar. Sepertinya dia adalah mata-mata Abu Saifah. Tenang wahai istriku, dia akan baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, pemeluk agama Islam semakin bertambah. Hal itu memicu timbulnya rasa khawatir pada hati Abu Zaifah. Ajaran Muhammad mulai menyebar. Aku takut keluargaku, bahkan juga budak-budakku ikut termasuk ke dalam ajaran Muhammad. Muhammad, panggil keluargaku dan juga budak-budakku kemari. Aku ingin bicara dengan mereka. Baik, Tuhan.
Seluruh keluarga kerabat Abu Saifah telah berkumpul tanpa terkecuali budaknya Yasir bin Amr dan istrinya. Ajaran Muhammad mulai meresahkan. Aku takut kalian akan termasuk ke dalam ajaran Muhammad. Jadi hari ini aku sampaikan kepada kalian, jika salah satu di antara kalian ada yang ketahuan olehku masuk ke dalam ajaran Muhammad, aku tidak segan-segan akan hukum kalian. Paham? Semua keluarga Abu Saifah mengaku setuju kecuali Yasir bin Amr dan Sumayyah istrinya yang khawatir keislamannya diketahui oleh Abu Saifah majikannya. Mereka hanya terdiam. Utusan Abu Zaifah yang ditugaskan untuk memata-matai setiap gerak-gerik kerabat, keluarga, bahkan pengawal dan budak-budaknya melaporkan kepada Abu Zaifah bahwa keluarga Yasir telah masuk Islam. Katakanlah. Apa? Kurang ajar. Pengawal, panggil Yasir dan keluarnya kemari. Jika tidak mau set mereka. Siap, Bos. Kemudian para pengawal menuju ke rumah Yasir sebagai apa yang diperintahkan oleh Abu Saifah. Pegangin bentar dulu. Bentar aja aku ngambil tripod. Ketika Yasir bin Amr, istrinya Sumayyah dan anaknya Amr bin Yasir baru saja menyelesaikan sholat zuhur berjamaah, mereka tidak tahu kalau keislaman mereka sudah diketahui majikannya. Namun dalam hati Yasir yakin jika suatu hari majikannya akan mengetahui keislaman keluarganya. Ia siap dengan segala resiko yang akan diterima. Ia siap menerima apapun akibat yang akan didapat. Ia ridho, seridho hatinya menerima ajaran yang mulia dibawa oleh Rasulullah SAW. Baru saja Yasir dan keluarganya selesai beribadah, seorang berteriak memanggil namanya. Yasir, Yasir, buka pintunya. Hei Yasir, buka pintunya. Kalau tidak kami Ada apa, Tuan? Hei Tuan, bisa kapal sopan rumah kami. Sudahlah. Kau siapa yang berlagak? Kami sudah tahu. Oke, Tuan apa? Mata-mata Abu Jaifah sudah kami masih kalian. Kalian sudah ikut ajaran Muhammad. Sudah, sekarang ikut kami menghadap Tuan Jaifah. Pun. Yasir bin Amr dan keluarganya ditarik paksa keluar oleh pengawal utusan Abu Zaifah. Bisa nggak? Di Nggak tengah bisa ya? kota Mekah yang menyengat, mereka dihadapkan pada Abu Zaifah dalam keadaan terhubung. Alhamdulillah ya Allah. Di listrik. Guys, mati lampu guys. Waduh.